Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Sekali shalom. Ya, jangan ada dusta di antara kita Bapak Ibu Saudara. Karena ketika kita shalom yang benar-benar shalom. Jangan nanti saya shalom, tapi ketika saya lewat itu. Jadi harus jujur Saudara. Sekali shalom. Saya percaya hatinya ada shalom. Jadi nanti kalau saya lewat jangan buang muka ya. Baik Bapak Ibu, hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema iman yang gagal selfie. Ya, bukan P, selfie. Ya, F. Kalau selfie, selfina ada di tengah-tengah kita. Ya. Apa itu selfie Bapak Saudara? Ya, kita tidak asing, kita pengguna gadget, pengguna handphone tidak lagi asing yang namanya selfie. Selfie apa sih? Sebuah aktivitas swafoto ya, swafoto. Artinya menggunakan kamera sendiri lalu memotret diri sendiri. Nah, sebenarnya apa tujuan dari selfie Bapak Ibu Saudara? Tujuan utama dari selfie adalah ekspresi dan validasi. Jadi ingin menunjukkan ekspresi. Ya mungkin nggak yakin dengan komentar, oh kamu senyumnya bagus. Oh, kata orang senyum saya bagus jadi selfie sendiri. Oh iya benar bagus. Ekspresi, tetapi juga validasi Bapak Saudara. Sebuah tindakan untuk menggunakan kamera sendiri dan kemudian biasanya diunggah ke media sosial untuk mendapatkan feedback, mendapatkan tanggapan dari orang lain. Lalu yang kedua adalah selfie itu tindakan dokumentasi, mendokumentasikan momen-momen yang kita anggap penting ketika kita dalam perjalanan atau ada di satu tempat tertentu. Lalu kita, wah kayaknya ini cocok buat selfie. Ada beberapa kejadian kayak di tepi jurang selfie gitu, tapi jatuh. Ya kita tidak ingin seperti itu. Nah, apa kaitan dengan iman kita, iman yang gagal selfie itu seperti apa? Mari sama-sama kita buka Alkitab kita yang menjadi landasan renungan kita pagi ini dari kitab Yakobus. Kitab Yakobus pasal 1 ayatnya yang ke-22 sampai dengan 25. Ya, tapi saya akan membaca dari ayat 22 sampai ayat 27. Yakobus pasal pertama ayat 22 sampai 27 saya akan membacakan bagi kita Bapak Ibu Saudara memperhatikan Alkitab masing-masing atau Alkitab digital masing-masing sambil mengikutinya dalam hati. Yakobus pasal pertama ayat 22 sampai dengan 27. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan.
Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar firman Tuhan, tetapi juga melakukannya dalam hidupnya hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, iman yang gagal selfie. Ya. Pertama-tama saya sampaikan bahwa tema inti dari kitab Yakobus adalah iman yang disertai perbuatan. Sebab kalau iman tidak disertai dengan perbuatan, pada hakikatnya adalah mati. Rasul Yakobus ingin mengatakan bahwa iman Kristen itu tidak berhenti hanya di konsep, hanya di pemahaman, hanya di pengetahuan saja. Tetapi iman Kristen adalah iman yang teraplikasi, teraktual di dalam hari-hari hidup kita. Jadi tidak cukup hanya mengerti, tidak cukup hanya memahami, tetapi iman itu harus dilakukan dalam perbuatan. Ya. Itulah sebabnya Rasul Yakobus mengatakan iman tanpa perbuatan adalah mati. Nah, salah satu bagian dari iman Kristen adalah menerima firman Tuhan. Kalau kita baca dari ayat 19 sampai dengan ayat 27, intinya di sana adalah ada 3 hal penting. Yang pertama, menerima firman. Di dalam ayat 19, 20 sampai 21 itu tentang menerima firman. Yang kedua, melakukan firman Tuhan. Dan yang ketiga ayat 26, 27 adalah men-sharingkan firman Tuhan. Jadi menerima, melakukan, lalu men-sharingkan. Jadi itu 3 hal yang ditekankan oleh Rasul Yakobus. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, saya akan mengajak kita untuk mengerti supaya iman kita bukanlah iman yang gagal selfie. Nah, pertama-tama kita akan melihat yang Rasul Yakobus kehendaki adalah kita tidak hanya menjadi pendengar saja. Pendengar bisa juga berarti membaca firman Tuhan, tetapi apa yang kita dengar, apa yang kita baca harus teraktualisasi dalam hidup kita. Dan dikatakan bahwa hendaklah kamu bukan hanya menjadi pendengar firman, tetapi menjadi pelaku-pelaku firman. Pertama saya ingin mengajak kita mengerti apa itu, apa yang kita dengar. Mendengar firman berarti yang pertama yang dimaksud dengan mendengar adalah ya mendengar firman. Nah, Bapak Saudara, saya ingin mengatakan begini. Orang Kristen yang sejati atau orang percaya yang sejati harus bisa membedakan mana firman dan membedakan antara khotbah dan firman. Maksudnya apa, Bapak Saudara? Sekarang ada begitu banyak khotbah yang dari awal sampai akhir isinya lelucon, jadi membuat jemaat tertawa. Dan ini banyak disenangi oleh jemaat, banyak disenangi oleh orang Kristen, terhibur. Tapi firman Tuhannya seringkali sedikit, tetap kadang-kadang juga tidak ada, hanya lelucon saja. Dan inilah pasar yang disenangi oleh jemaat. Oh, firman itu yang menyenangkan, menyampaikan khotbah dengan ketawa-ketawa, hahaha dari awal sampai akhir. Kalau ditanya apa isinya, ingat nggak khotbahnya? Ingat lucunya gitu. Ya, jadi seperti khotbah itu seperti stand up komedi. Ada banyak, Bapak Saudara. Ada juga khotbah yang didasarkan hanya pada halusinasi. Ya, jadi pengkhotbahnya hanya menyampaikan satu yang halu, Saudara. Ya, dan sekali lagi ini juga hal yang disukai oleh jemaat Tuhan. Tapi di sini tidak ada. Jemaat Geser Bekasi suka firman Tuhan yang keras. Betul? Ya. Jadi harus bisa membedakan yang mana firman dan mana khotbah. Ya, lalu sekali lagi banyak khotbah di sini hanya kesaksian, pengalaman hidup hamba-hamba Tuhan, para pengkhotbah. Tetapi
firman yang didasarkan pada firman seperti yang tertulis di dalam Alkitab ini. Bapak Saudara. Itulah sebabnya kita harus berdoa supaya di setiap gereja, setiap ada ibadah, hamba Tuhan menyampaikan firman Tuhan sesuai yang tertulis di dalam Alkitab. Ini bukan dokumen kuno, ini adalah firman Allah yang dirumuskan sedemikian luar biasa oleh para penulis Alkitab, kemudian dikanon. Dan ini adalah ilham dari Allah, inspirasi dari Roh Kudus, sehingga kita bisa memegang Alkitab ini hari ini. Jadi yang pertama ini maksud mendengar adalah mendengar firman. Yang kedua, pada waktu mendengar, kita harus mau mendengar teguran. Ya. Ya, sekali lagi Bapak Saudara, firman Tuhan kita harus menerima teguran. Karena di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 dituliskan, segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk memperbaiki kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. 2 Timotius 3:16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Bapak Ibu Saudara tahu bahwa ayat ini penting untuk bukan hanya untuk orang Kristen, tetapi untuk orang kafir. Maksud saya begini, ketika orang di luar Tuhan atau orang kafir mendengar firman dan dia sadar akan dosanya, lalu dia menyerahkan diri kepada Allah. Tetapi pentingnya ayat ini bagi orang Kristen, bagi orang percaya adalah bahwa orang Kristen pun masih bisa jatuh dalam dosa, sehingga firman ini berbicara ketika orang Kristen menyadari bahwa dia berdosa, dia harus bertobat dan kembali kepada kekudusan. Jadi firman ini tidak hanya penting bagi orang Kristen saja, tapi sebenarnya firman ini berbicara kepada orang kafir juga, supaya menyadari bahwa mereka orang berdosa dan menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Dalam ayat 23 dan 24 Bapak Ibu Saudara, firman Allah digambarkan seperti cermin untuk menunjukkan, jadi cermin itu menunjukkan apa? Ketika kita bercermin, sebenarnya ini menunjukkan ada yang perlu diperbaiki pada wajah, pada diri kita. Jadi cermin menunjukkan kekotoran atau kekacauan pada diri kita untuk diperbaiki. Itu prinsip dari cermin, Saudara. Demikian juga firman Tuhan. Rasul Yakobus menggambarkan bahwa firman Tuhan itu seperti cermin yang olehnya kita bisa melihat kekotoran diri kita. Lalu kalau kita tahu ada yang kotor, maka kita harus memperbaiki. Ya. Cermin yang adalah firman itu menunjukkan pada kita kesalahan, dosa pada diri kita. Dan setelah melihat, seyogianya kita menyadari dan kemudian kita memperbaikinya. Itu prinsip cermin. Demikianlah prinsip firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya ingin menegaskan kalau kita mendengar khotbah, kita mendengar firman Tuhan yang disampaikan, dan itu serasa menyinggung kita, semestinya kita tidak tersinggung. Orang Kristen sejati tidak akan pernah tersinggung, karena justru dosa dan kesalahannya ditunjukkan melalui firman Tuhan. Harusnya tidak usah tersinggung, sadari lalu memperbaiki. Dan kalau kita membiarkan diri kita ditegur oleh firman Tuhan, kalau membiarkan diri kita, membiarkan firman mengoreksi kita, maka harusnya kita bukan tersinggung, saudara. Bukan hanya menegur, tapi firman itu membebaskan kita dari dosa, saudara. Ya. Karena firman Tuhan seperti dikatakan dalam ayat 25 adalah hukum yang memerdekakan.
Firman Tuhan disebut sebagai hukum yang sempurna. Mengapa demikian? Karena firman tidak bersalah. Keyakinan Injili bahwa Alkitab ini tidak salah, saudara. Karena diilhamkan oleh Roh Kudus, maka Alkitab tidak salah. Yang salah adalah kelakuan hidup kita, orang percaya. Jadi sekali lagi, kalau kita mendengar firman yang begitu keras, seolah-olah menyindir, menyinggung kita, maka seharusnya kita tidak usah tersinggung. Mestinya kita koreksi diri, memperbaiki diri. Ya, kita harus mendengar firman Tuhan. Yang ketiga, mendengar berarti kita harus mau mendengar firman yang rumit atau yang sukar. Saudara, firman Tuhan, Alkitab ini sulit. Atau ada yang menganggap membaca, memahami firman ini gampang. Tidak gampang, saudara. Firman Tuhan itu amat dalam, saudara. Kalau kita hanya mau belajar yang mudah-mudah saja, yang kira-kira ayat-ayat firman Tuhan yang menyenangkan sesuai dengan keinginan saya, itu gampang, saudara. Tapi ayat firman Tuhan yang begitu mengoreksi kita, yang seolah-olah menonjok kita, oh kamu seperti ini, itu tidak mudah, saudara. Tetapi Rasul Yakobus mengatakan bahwa kita harus meneliti firman Tuhan dalam ayat 25. Karena itu kita harus mau belajar, bukan hanya yang mudah-mudah, bukan hanya yang seolah-olah menjadikan diri kita ini gampang menjalani hidup dan akan berhasil menjalani hidup, tetapi kita tidak mau menerima yang keras yang mengoreksi kita. Ya. Di dalam ayat 25 dikatakan kata meneliti, saudara. Ada sebuah ilustrasi mengatakan bahwa seorang pencinta batu, yang ada batu yang berharga. Nah, kalau kita hanya mau batu biasa atau kerikil, maka kita tidak perlu bersusah payah untuk menggali. Tetapi kalau kita mau batu yang bernilai, intan misalnya, itu tidak didapatkan di permukaan, tetapi kita harus menggali. Untuk menemukan intan kita harus menggali. Nah, demikianlah firman Tuhan. Kalau kita hanya mau yang gampang, maka kita hanya akan mendapat kerikil. Tetapi kita mau meneliti dengan seksama firman Tuhan, hukum yang memerdekakan, maka kita akan mendapatkan intan. Itu Bapak Saudara, kita harus mendengarkan firman yang sukar. Lalu yang keempat, yang dimaksud dengan mendengar adalah mendengar firman dengan tekun. Orang Kristen sejati pasti mendengar firman dengan tekun atau belajar firman dengan tekun. Ya, di dalam ayat 25 katakan, tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Sekali lagi Bapak Saudara, orang Kristen sejati pasti akan tekun. Tekun itu tidak mudah menyerah, atau tekun itu adalah semangat selalu sama, selalu antusias, tidak goyah apapun situasinya. 2 Petrus pasal 2 ayat 21 mengatakan bahwa lebih baik tidak pernah tahu kebenaran daripada setelah tahu lalu berbalik dari kebenaran itu. Jadi Rasul Petrus dengan keras mengatakan, lebih baik kamu tidak tahu kebenaran daripada kamu tahu tetapi kamu berbalik dari kebenaran itu, meninggalkan kebenaran itu. Ini keras Bapak Saudara. Di sana dikatakan 2 Petrus pasal 2 ayat 21, karena itu bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mengenalnya tetapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. Dan Amsal 19:27 lebih keras lagi mengatakan, berhentilah mendengar instruksi anakku, dan engkau akan menyimpang tersesat dari kata-kata pengetahuan. Karena itu saudara, jangan pernah berpikir bahwa kalau sudah banyak membaca firman Tuhan, sudah khatam berapa kali baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, lalu sudah merasa cukup.
dengan pengetahuan itu. Amsal 19:27 memastikan bahwa saudara akan menyimpang. Artinya kita harus tetap tekun. Walaupun sudah berkali-kali kata membaca Alkitab, baca lagi. Pendeta Chin dalam NCLC mengatakan, baik para pendeta, apapun gelarnya, mau dokter, mau gelar STH, MTH, dokter, profesor sekalipun, dia harus tetap membaca Alkitab, saudara. Kalau sudah bergelar dokter lalu berhenti membaca Alkitab, maka apa yang kamu lakukan? Bukanlah untuk kemuliaan nama Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, kita harus mendengar firman dengan tekun. Saya ingin menyampaikan hari ini Bapak Saudara, bahwa hari-hari ini orang-orang Kristen hampir di semua gereja, saya berharap di sini tidak ada, ketika berkhotbah kita tidak menghormati Tuhan. Pada saat firman disampaikan, kita masih bisa mencuri waktu untuk scroll HP. Mudah. Betapa kita kurang ajar terhadap Tuhan, Bapak Saudara. Firman disampaikan, tapi kita masih curi waktu scroll HP, buka chattingan, WA. Pendeta Basir, perempuan pendeta dari Poso, mengatakan sikap itu sebenarnya sikap biadab orang Kristen. Keras, Bapak Saudara. Karena kenapa? Kita sedang berbicara dengan Tuhan. Ibadah itu adalah bercakap-cakap dengan Tuhan. Jadi ibadah itu mulai dari potom sampai doksologi itu adalah waktu untuk kita menghadap Tuhan. Tapi pada saat firman Tuhan disampaikan, kita mencuri waktu lalu kita scroll. Betapa kurang ajarnya kita, Bapak Ibu Saudara yang punya jabatan meminta karyawan menghadap, Bapak Ibu Saudara ngomong, tapi yang berhadapan itu, yang menghadap itu sambil memainkan HP, saya yakin Bapak Ibu Saudara murka. Apalagi Tuhan. Anak sekolah panggil guru menghadap, guru ngomong, kamu sambil scroll HP. Yang ada ditabok. Tapi sekarang seringkali sistem mengajarkan kita untuk kurang ajar. Karena sekarang anak sekolah dicubit guru saja dipolisikan. Kalau dulu tidak. Kita dicubit, ditampar oleh guru, bahkan dicambuk. Orang tua kita tidak apa. Itu menganggap bahwa itu adalah sebuah didikan. Kalau sekarang tidak. Orang tua mempolisikan guru. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, saya ingin mulai hari ini, mari kita menghormati Tuhan. Sepanjang ibadah semestinya kita tidak berkegiatan yang lain. Masa sih cuma 2 jam? Masa cuma 1,5 jam kita mengambil waktu Tuhan juga? Ya sekali lagi, ibadah itu adalah berhadapan dengan Tuhan. Kita bercakap-cakap dengan Tuhan. Waktu kita menyanyi, Bapak Saudara, Tuhan yang mendengarkan kita. Kita memuji Tuhan, kita menyanyikan lagu penyembahan, lagu puji-pujian sukacita. Kita yang berbicara kepada Tuhan dan Tuhan mendengar. Tapi pada waktu firman disampaikan, Tuhan yang berbicara, harusnya kita yang mendengar. Ya, sedih Bapak Saudara. Mendengar dengan tekun. Artinya mestinya waktu kita mendengar tidak perlu diganggu oleh kesibukan yang lain. Ini kita harus pahami. Tapi tidak ada di sini. Ya, saya yakin tidak ada di sini. Tidak ada yang berseberangan. Ya sekali lagi Bapak Saudara, hanya cukup tahu banyak tapi tidak melakukan. Amsal 19:27. Kamu suatu saat pasti menyimpang. Nah, sekarang pertanyaan penting bagi kita, apakah saudara masih bertekun dalam belajar firman Tuhan? Atau kita seringkali merasakan, yang khotbah ini lagi, yang khotbah lagi, bokso lagi. Jadi sudah
underestimate lebih dulu, jadi firman nggak pernah sampai. Ya kita hanya mau memuaskan keinginan kita, firman Tuhan. Karena itu Bapak Saudara, siapapun yang berkhotbah. Ini saya pengen tanya, khotbah yang benar itu yang berapi-api atau yang berair-air? Khotbah yang ditulis atau yang tidak ditulis? Kira-kira menurut Bapak Ibu Saudara, yang mana yang baik? Khotbah yang berapi-api sampai keluar-keluar mimbarnya ditinggalin, turun ke bawah, balik lagi, atau yang hanya di mimbar diem, atau yang ditulis ada slide atau yang tidak ditulis? Yang mana kira-kira yang baik? Hah? Yang paling penting adalah firman disampaikan sesuai dengan apa yang di sini. Mau dia berapi-api, mau dia berair-air, mau dia ditulis atau tidak tulis, yang penting firman itu sesuai dengan yang tertulis di sini. Tetapi tidak sampai hanya mendengar. Ini yang Rasul Yakobus ingin tegaskan. Tidak cukup hanya mendengar, tidak cukup hanya membaca. Tapi apa yang didengar, apa yang dibaca harus dilakukan, Saudara. Apakah Bapak Ibu Saudara masih bertekun dalam bersaat teduh membaca firman Tuhan? Bicara tentang ketekunan firman Tuhan. Atau saya sudah banyak baca buku, semua buku renungan saya sudah baca, selesai, khatam saya dengan semuanya. Persoalannya adalah apa yang kita baca itu apakah teraplikasi dalam hidup kita. Masalah orang Farisi ketika Tuhan Yesus mengatakan, waktu orang-orang Farisi bertanya, apa yang harus kami lakukan? Tuhan Yesus bilang, apa yang tertulis di dalam Alkitab? Mereka menyampaikan dengan detail, dengan lengkap sekali, Bapak Saudara. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu, segenap hatimu, segenap kebudimu, dan segenap kekuatanmu. Dan kasihilah sesama manusia. Jawab Yesus, lakukan. Jadi bukan perkara seberapa banyak yang kita tahu firman Tuhan, seberapa banyak yang kita hafalkan, seberapa banyak yang ada di konsep di kepala kita. Tetapi kalau tidak dilakukan, Saudara, nol. Itu yang Tuhan Yesus ingin sampaikan. Jadi ada 4 tentang mendengar, Saudara. Kalau 4 hal itu kita lakukan, Bapak Saudara, maka ada 2 hal lagi tambahan yang Rasul Yakobus ingin sampaikan. Setelah 4 hal itu, maka ada 2 hal lagi. Yang pertama adalah kita harus mengingat firman Tuhan. Masih dalam ayat 25. Katakan bahwa kita harus mengingat firman Tuhan. Artinya tidak melupakannya. Bagaimana supaya kita tidak lupa firman Tuhan? Pertanyaan, apakah Bapak Ibu Saudara berusaha untuk menghafal beberapa ayat-ayat penting dalam Alkitab? Setiap kali membaca kita berusaha untuk menghafalkan. Kalau Yohanes 3 ayat 16 tidak hafal terlalu. Ya. Kayak 2 Timotius 3 ayat 16. Itu bicara tentang Alkitab. Segala tulisan yang diilhamkan Allah. Itu waktu itu belum ada perjanjian baru perjanjian lama. Tapi Rasul Paulus mengatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, bermanfaat untuk menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran. Jadi betapa pentingnya menghafalkan ayat. Tidak perlu menghafal semuanya, Saudara. Tapi berusaha untuk menghafal. Dan firman itu suatu waktu akan berbicara kepada kita. Ketika kita sedang berhadapan dengan situasi, kondisi yang membuat kita harus bergumul sebenarnya. Tapi firman itu yang kita hafalkan akan berbicara kepada kita. Roma 8:8. Apakah Bapak Ibu menghafalnya? Roma 8 ayat 28. Ya. Belum lagi 2 Korintus 6 ayat 19-20. Harusnya supaya kita tidak melupakan firman Tuhan. Kita harus mengingat. Ya.
Dan yang kedua, kita harus mentaati firman Tuhan. Jadi bukan hanya membaca, bukan hanya mendengar, tetapi melakukannya dalam hidup kita. Sekali lagi, masalahnya bukanlah berapa banyak yang kita hafalkan, berapa banyak yang ada di konsep kepala kita. Sudah banyak orang dia menganggap dia tahu betul firman Tuhan. Bahkan kalau diajak untuk berdebat firman Tuhan, hamba Tuhan juga kalah, saudara. Banyak orang bilang, wah saya sudah mengerti semua. Bahkan kalau diajak berdebat, hebat. Pertanyaannya adalah, apakah yang kamu punya itu, yang kamu mengerti, kamu pahami itu bisa teraktual di dalam kata, di dalam perilaku? Itu lebih penting. Karena kalau tidak, Rasul Yakobus katakan sama dengan menipu diri sendiri. Jadi dua hal lagi, mengingat dan mentaati firman Tuhan. Bagian kedua adalah mengapa kita mentaati firman Tuhan. Ini tadi penerapan. Mengapa kita harus mentaati firman Tuhan? Bapak Ibu Saudara, saya ingin membawa kita kembali kepada khotbah Tuhan Yesus di bukit ketika memulai pelayanannya. Dalam Matius 5 sampai Matius 7. Jadi khotbah di atas bukit itu Matius pasal 5 sampai pasal 7. Pasal 5 khotbah itu dimulai dengan ucapan berbahagialah. Itu ucapan bahagia ya. Tetapi di pasal 7 kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan di ayat 23, perkataan Yesus, enyahlah. Itu kata-kata laknat, Bapak Saudara. Di awal berbahagialah orang yang bla 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 bla. Tetapi di akhir khotbahnya di pasal 7 ayat 23 Yesus berkata, enyahlah daripadaku. Kan dikatakan banyak orang yang berkata, Tuhan, Tuhan, berseru dengan namaku, Tuhan, Tuhan. Bukankah kami bernubuat dengan namamu? Bukankah kami melakukan mujizat dengan namamu? Kata Yesus, aku akan berkata, enyahlah. Tadi itu kata-kata laknat. Itulah sebabnya di dalam pasal 7 ayat 24 sampai 26, Yesus kemudian memberikan perumpamaan yang sebenarnya menegaskan tentang ketaatan. Barang siapa mendengar firman dan melakukannya, ia sama seperti orang membangun rumahnya di atas batu karang. Tetapi orang yang mendengar tapi tidak melakukan sama dengan orang bangun rumahnya di atas pasir. Ketika ada badai, ada banjir, rumah itu ambruk. Jadi Rasul Yakobus di sini ingin menyatakan bahwa mendengar dan melakukan firman itu satu paket. Tidak bisa hanya mendengar saja, tapi harus dilakukan. Itulah firman yang hidup. Mengapa kita harus mendengar? Yang pertama, mengapa kita harus mentaati firman Tuhan? Yang pertama adalah karena orang yang tidak taat adalah orang yang menipu dirinya sendiri. Jadi kalau tidak mentaati firman, sebenarnya kita menipu diri sendiri. Ini perkataan firman Tuhan, bukan perkataan saya. Jadi kita hanya mendengar, kita menerima firman, tapi tidak mentaatinya, sama artinya kita menipu diri sendiri. Orang yang menipu dirinya seringkali karena argumen. Jadi menipu di sini dalam ayat ini adalah menipu diri dengan argumen. Begini maksudnya, Saudara. Dalam diri seseorang itu ketika melakukan dosa, maka di dalam diri orang itu ada satu persidangan terjadi. Hakim ada, hakim tapi dirinya sendiri. Jaksa ada, tapi orang itu sendiri juga. Lalu ada pembela, dan pembela itu adalah dirinya sendiri. Jadi ketika terjadi persidangan, maka pembela itu akan memutuskan dengan argumen bahwa orang ini melakukan kesalahan ini karena ini. Dan akhirnya diputuskan orang itu tidak bersalah. Itu argumennya. Itu sama dengan menipu diri sendiri. Jadi konsepnya seperti itu, Bapak Saudara. Jadi kalau kita menganggap diri saya bukan orang berdosa, saya orang suci, saya tidak melakukan apa-apa. Itu karena keputusan kembali dari diri sendiri.
Jadi kata firman Tuhan, kalau kamu mendengar tapi tidak mentaati, kamu menipu dirimu sendiri. Ya. Menipu diri sendiri juga bisa terjadi dengan perkataan. Yang penting saya dengar firman Tuhan. Ya, yang penting saya menerima firman. Ya. Tetapi perlu Bapak Saudara kita ingat bahwa kita harus belajar mendengar firman, tetapi juga harus mentaatinya. Jadi kita harus punya konsep, kalau saya mendengar, saya menerima firman, maka saya harus mentaati. Lalu yang kedua, mengapa kita harus mentaati firman? Yang kedua adalah mendengar tanpa taat tidak ada gunanya. Dalam ayat 23-24, sebab apa yang telah Yakobus pasal 2 ayat 23 dan 24. Ya. Menggambarkan orang yang mendengar itu tidak taat seperti orang yang melihat dirinya dalam cermin. Ya, tadi di atas bicara soal cermin, makanya Padus butuh 2 cermin, satu di situ, satu di sini, supaya bisa lihat belakang. Gitu ya. Tetapi yang dimaksudkan di sini adalah bahwa firman itu seperti cermin. Nah, orang yang tidak taat itu adalah seperti orang yang baru saja melihat wajahnya di depan cermin, tapi kemudian lupa. Ya, misalnya ada cemong di mukanya, tapi setelah lihat cermin, oh ada cemong, tapi tidak melakukan apa-apa, lalu pergi. Itu menipu diri sendiri. Nah, menariknya Bapak Saudara, kata seorang dalam ayat 23, seorang yang melihat dirinya di cermin, maksudnya itu seseorang itu dalam tanda petik, sebenarnya itu amen, laki-laki. Artinya beda, rupanya beda Bapak Saudara kalau laki-laki bercermin sama perempuan. Kalau perempuan bercermin, nanti protes saya kalau salah ya, biasanya lama di depan cermin, putar ke kiri, kayak lagu NTT gitu, putar. Tapi kalau laki-laki sebentar aja lihat, saya udah selesai. Nah, rupanya sengaja diambil seorang laki-laki di sini, ya. Ya bukan perempuan, karena perempuan kalau bercermin pasti detail banget. Ya. Segala nih sampai kuping, sampai belakang itu diperhatiin, ambil begini ya. Kenapa? Rupanya kenapa ini menjadi seorang laki-laki? Karena ya biasanya laki-laki itu lihat sebentar, udah setelah itu tinggalkan. Tapi tidak tahu apa yang diperbaiki. Padahal cermin itu adalah untuk mengkoreksi. Kita melihat cermin, ada yang tidak rapi, ada yang kotor, itu dibersihkan. Kemudian yang ketiga, mengapa kita harus mentaati firman Tuhan? Karena mendengar tanpa taat bukan hanya tidak berguna, tetapi merugikan, saudara. Karena akan mengakibatkan hukuman yang lebih hebat lagi. Jadi Rasul Yakobus yang keras memperingatkan, bukan hanya tidak berguna, orang yang mendengar firman tapi tidak melakukan, bukan hanya tidak berguna, tetapi juga merugikan karena akan mendatangkan hukuman yang lebih berat lagi. Itu Bapak, mengapa kita harus mentaati firman Tuhan. Lalu yang berikut, ini contoh ketaatan. Rasul Yakobus memberikan contoh bagaimana sebenarnya ketaatan. Kita baca di ayat 26-27. Sepintas kalau kita baca ayat itu, seperti tidak ada kaitan dengan ayat 22 dan sampai 25, Saudara. Karena di ayat 26, 25-26, saya akan membacakan ayat 26-27. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga diri supaya dirinya tidak dicemarkan oleh dosa. Sekarang adalah contoh ketaatan. Yang pertama, Rasul Paulus,
mengekang lidah. Sekali lagi Bapak Ibu, sebenarnya ayat 26-27 ada hubungan dengan ayat-ayat sebelumnya. Kalau ayat 22-25 Rasul Yakobus mengatakan bahwa hendaklah kamu menjadi pendengar tetapi juga menjadi pelaku. Apa yang kamu lakukan? Contohnya melakukan itu seperti apa? Nah, di sini dia memberikan beberapa contoh. Yang pertama, mengekang lidah. Lidah kita ini Bapak Saudara. Menunjukkan bahwa ayat 26 itu menunjukkan bahwa kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya sebenarnya tidak boleh melakukan hal yang negatif kepada orang. Banyak kali dosa, banyak kali pelanggaran yang dilakukan oleh karena kurang bisanya kita mengendalikan lidah. Asal jeplak aja, asal ngomong aja. Kita belum tahu kebenarannya kita sudah ngomong. Sering kali itu justru membuat kekisruhan, saudara. Maka di awal ayat 19 Rasul Yakobus katakan, hendaklah kamu cepat mendengar tetapi lambat untuk berbicara. Hendaklah setiap orang cepat untuk mendengar tetapi lambat untuk berbicara. Karena kenapa? Sering kali kesalahan, kekacauan, dosa itu muncul karena kita tidak bisa mengendalikan lidah. Yakobus kata lidah itu seperti api, meskipun kecil, puntung rokok dibuang ke alang-alang bisa menghanguskan berhektar-hektar hutan. Betapa dahsyatnya lidah. Dan banyak orang melakukan dosa karena lidah. Misalnya berdusta, mengatakan kata-kata dusta. Dusta itu mengatakan sesuatu yang sebenarnya tidak sesuai dengan fakta, tidak sesuai dengan kebenaran. Banyak orang berbicara bersumpah palsu atau sembarangan bersumpah. Demi menutupi kesalahan saya bersumpah. Demi Tuhan. Sumpah disambar geledek. Tiba-tiba geledek bunyi mati. Karena sembarangan, saudara. Oleh lidah kita fitnah, membicarakan tentang orang lain padahal sebenarnya tidak sesuai dengan kenyataannya. Kita fitnah, saudara. Menggosip, menggunakan nama Allah dengan sembarangan, mengomel, saudara. Semua hal yang nggak penting. Konon katanya Bapak Saudara, ini maaf ya ibu-ibu, kalau bapak-bapak ngomel marah sama anak, cuman anak dimarahin. Tapi kalau ibu-ibu marah sama anak, itu bisa semuanya kena. Suami kena, piring kena, semua kena. Kalau orang ngomel begitu, kemana-mana ngomelnya. Saya nggak tahu, itu perlu disurvei dulu. Tapi itu ada orang mengatakan begitu. Sekali lagi tidak ada di sini, saya yakin tidak. Jemaat saya adalah orang yang taat pada firman. Amin. Bukan jemaat saya, jemaatnya Tuhan. Jemaat bukan milik saya, milik Tuhan. Tapi Bapak Ibu Saudara, mengapa kita harus mentaati firman? Banyak dosa dikebatkan oleh lidah. Karena itu berhati-hatilah dengan lidah kita ini. Karena memang lidah tidak bertulang. Ya, gak tahu lagu siapa, Bob Tutupoli, memang lidah tak bertulang, tak terbatas kata-kata. Dulu enggak terbatas. Kalau lidah mau ngomong aja. Karena memang tidak bertulang katanya. Tetapi firman Tuhan mengingatkan banyak sekali dosa oleh karena perkataan, karena tidak sanggup mengendalikan lidah kita. Rasul Yakobus katakan, barang siapa menguasai lidahnya, dia menguasai dunia ini. Jadi betapa lidah kita, karena itu Bapak berhati-hatilah. Lebih baik kita diam daripada mengatakan sesuatu tentang orang lain yang sebenarnya kita belum tahu persis pokok masalahnya. Tapi kita seringkali tergoda untuk memviralkan orang. Nah, itu tidak sesuai dengan watak kekristenan. Berdasarkan Matius 15 ayat 18. Di sana dikatakan, tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itu yang menajiskan orang. Maka jelas Bapak Ibu Saudara, kalau seseorang perkataannya kotor, perkataannya cabul,
maka kita bisa menebak bahwa pasti orang itu tidak baik. Isi hatinya adalah yang kotor. Jadi Alkitab katakan kita bisa menebak seseorang itu seperti apa dari perkataannya. Pertanyaan bagi kita, bagaimanakah Bapak Ibu Saudara dan saya menggunakan lidah kita di dalam berelasi? Bagaimana kita menggunakan lidah ini di dalam komunitas kita? Ibadah yang sejati adalah ketika kita sanggup mengendalikan lidah. Itu yang pertama. Yang kedua, ibadah yang sejati adalah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda. Kalau dalam ayat 26, bahwa kita seharusnya tidak melakukan hal yang negatif kepada sesama. Ya, tapi di ayat 27 dikatakan tidak cukup hanya tidak berbuat jahat kepada orang, tetapi kita harus berbuat yang positif. Jadi iman Kristen itu tidak separuh-separuh, total, Saudara. Kita tidak hanya cukup tidak berbuat negatif, tetapi kita harus melakukan yang positif kepada orang lain. Dan Rasul Yakobus menegaskan bahwa salah satu hal yang positif adalah yang menjadi ibadah itu adalah mengunjungi, ya, mengunjungi janda-janda dan yatim piatu. Yatim piatu dan janda di sini di dalam ayat ini, Bapak Ibu Saudara, sebenarnya mewakili semua orang miskin, semua orang yang menderita, yang membutuhkan pertolongan. Jadi bicara tentang janda-janda itu sebenarnya adalah pada orang-orang yang membutuhkan pertolongan, yang membutuhkan kasih kita. Bapak Saudara gampang mengasihi orang yang kaya, yang punya sesuatu, karena mereka akan gampang melakukan balas budi. Tapi bagaimana menolong, memberikan bantuan kepada orang-orang miskin yang sama sekali tidak akan pernah bisa membalas kita? Disitulah sulitnya. Karena saya melakukan ini kepada ini, saya yakin dia bisa melakukan sesuatu suatu saat kepada saya. Itu gampang. Tetapi melakukan kebaikan kepada orang yang sama sekali tidak sanggup membalasnya, itulah yang tidak mudah. Tetapi itulah ibadah yang sejati menurut bagian yang kita renungkan ini, Saudara. Mengunjungi bisa berarti bahwa kita memberikan penghiburan. Jadi sebenarnya kita orang Kristen bukan hanya majelis, bukan hanya hamba Tuhan. Kita semua, Saudara. Kita semua yang dalam ruangan ini, kita punya kewajiban memperhatikan orang, mengunjungi orang lain. Ini perintah Alkitab. Tidak spesifik bahwa ini hanya tugas diakonia. Ini hanya tugasnya marturia. Tidak, Saudara. Setiap orang Kristen mendapatkan perintah dari ayat ini bahwa kita sebagai bentuk ibadah kita adalah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda. Yang ketiga, Saudara, contoh ketaatan adalah di ayat 27 bagian B, menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Ayat 27b. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya dunia itu begitu gampang sekali mempengaruhi kita. Kita yang sudah punya konsep iman, kita yang sudah banyak menghafal Alkitab, kita harus sadar bahwa dunia ini begitu mudah mempengaruhi kita, Saudara. Nah, karena itu kita harus hati-hati. Nah, karena itu, Saudara, ada orang-orang Kristen yang supaya tidak tercemar oleh dunia lalu membatasi diri dengan cara mengucilkan diri, tidak mau bergaul dengan orang-orang dunia. Ini juga satu sikap yang salah, Bapak Saudara. Kita ditempatkan di dalam dunia ini bukan untuk mengeksklusifkan diri. Justru kita harus menjadi terang. Ya, Matius 5 ayat 13 sampai 16. Kamu harus jadi terang, kamu harus jadi garam. Jadi bukan supaya tidak tercemar, saya mengucilkan diri, tidak mau bergaul. Itu satu sikap yang salah, Bapak Ibu. Tetapi kita juga tidak boleh bergaul kebablasan.
Dalam 1 Korintus 15 ayat 33, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Artinya harus ada batasan-batasan, saudara. Boleh bergaul pada semua orang. Anak saya wanti-wanti bahwa di setiap komunitas di luar itu tidak semuanya orang baik. Tidak semua orang baik. Di tempat gym, siapa yang dijamin orang-orang gym itu semua baik? Ya, kalau Mongol bilang tempat gym itu 80% gay, itu Mongol yang bilang. Jadi dia bilang, bapak-bapak, muda-muda tidak usah nge-game. Ada yang badannya suspek, tapi dia suka laki-laki. Jadi maksud saya tetap punya batasan bergaul. Boleh bergaul, boleh, tidak dilarang. Ya. Dan bukan hanya laki-laki, saudara. Perempuan. Jadi tidak semua orang dulu itu baik. Makanya firman Tuhan jauh-jauh hari mengingatkan pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Artinya orang percaya tetap harus bergaul, tapi punya batasan. Harus bisa membaca. Kalau datang sana, wah ini komunitas basket saya ada orang-orang begini. Harus segera menjauhi diri. Kan di dalam doa Bapa kami dikata jauhkanlah kamu dari segala pencobaan. Udah tahu pencobaan di situ masih tetap ke situ. Artinya jauhkan itu kita yang harus menarik diri. Di sana ada pencobaan. Ya kita yang harus menarik diri. Jangan saya kuat, iman saya kuat, nyemplung di situ. Tidak jaminan. Kita harus rela berkorban dalam melakukan penyucian diri. Dalam bagian terakhir, saudara. Ya. Ada korban untuk penyucian diri. Saya ingin menutup bagian khotbah ini dengan ilustrasi. Rupanya ada satu binatang. Ada satu binatang atau hewan yang berwarna putih bersih. Ya. Dan terkenal sangat membenci kekotoran. Rupanya binatang ini karena bulunya putih, warna putih, bersih, jadi dia tidak suka sama sekali dengan kekotoran. Nah, misalnya kalau pemburu ingin memburu hewan itu atau binatang itu, yang pertama-tama dilakukan oleh pemburu itu adalah mencari sarangnya, lalu dilumuri dengan kotoran. Kemudian pemburu itu akan melepaskan anjing untuk mengejar binatang itu. Nah, binatang itu akan lari, saudara, kembali ke sarangnya. Tapi waktu melihat sarangnya kotor, dia tidak mau ke situ. Dia tidak mau tercemar dengan kotoran. Dia lebih memilih lebih baik mati dicabik-cabik oleh anjing daripada masuk ke sarang yang sudah kotor itu. Itu sebuah pengorbanan. Pertanyaan bagi kita semua, sampai di mana pengorbanan kita untuk menjaga kesucian hidup ini? Tidak mudah, saudara. Kita ada di tengah-tengah yang bukan semakin membaik, semakin menjahat. Dunia di mana kita hidup bukan semakin baik, semakin jahat. Dan itu dibutuhkan pengorbanan dari kita. Seberapa besar kita berkorban untuk tetap menjaga kesucian hidup kita. Karena itu Bapak Saudara, kita harus menjadi pendengar firman Tuhan. Tetapi pada saat yang sama kita harus menjadi pelaku firman Tuhan. Taat firman Tuhan. Karena kalau kita mentaati apa yang kita dengar dari firman Tuhan berkata, maka mereka akan berbahagia. Tapi kalau kita tidak mentaati, maka kita akan menanggung banyak akibat. Amsal 13 ayat 13. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Ya, tapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Ini firman Tuhan, bukan Thompson yang berbicara. Ini firman Tuhan. Jadi mari kita menjadi pelaku-pelaku firman, tidak hanya mendengar. Memang kita butuh mendengar, kita butuh membaca firman. Tetapi pada saat yang sama kita harus lakukan. Jadi tidak hanya penuh di sini, tetapi harus keluar
di dalam tutur kata, dalam pikiran, dalam perilaku kita. Dan itulah karakteristik murid Kristus yang sejati. Kita semua sedang dimuridkan. Kami hamba Tuhan, kami majelis, kita semua masih sedang dalam pemuridan. Kita dimuridkan. Harapannya dengan satu saat kita yang sudah dimuridkan bisa memuridkan orang lain. Karena penginjilan yang paling efektif adalah melalui perilaku hidup kita. Kristen katanya, itu cerita. Kalau orang lihat, benar-benar orang Kristen hidupnya seperti ini. Banyak orang yang jadi percaya, saudara, di luar sana. Banyak orang percaya. Bahkan di YouTube, di podcast, ada beberapa wanita-wanita muda, dia menjadi Kristen karena melihat perilaku temannya, sahabatnya. Satu kos, beda agama, tetapi melihat Kristen yang hidup benar, bertanya dalam hati, kok dia bisa hidup seperti itu? Akhirnya terjadi komunikasi. Karena saya percaya Yesus. Beberapa minggu lalu saya ilustrasi tentang Christian Adinata kan. I am Christian. Nama saya Kristen. Masa saya mau bohong? Bola out. Indonesia udah begini, dibilang out, jadi kalah. Ditanya kenapa? Saya Kristen. Jadi Kristen kita harus jujur pada diri sendiri, bukan menipu diri sendiri. Jujur kepada diri sendiri, jujur kepada Tuhan. Itulah Kristen sejati. Kiranya kita menjadi Kristen sejati. Kitanya semua jemaat GSR Bekasi, saya buat Tuhan, kami majelis adalah Kristen sejati. Berkata ya kepada ya dan berkata tidak kepada tidak. Ini berkaitan dengan lidah kita. Tuhan menolong, berkati kita.